yaitu dimulai dari bagian kepala. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, melihat kondisi kebersihan dari bagian rambut ibu. Baik, di sini saya tidak melihat adanya kotoran atau ketombe. Setelah itu kita turun pada pemeriksaan wajah. Pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, kita melihat kondisi dari wajah ibu. Jika adanya pembengkakan atau kemerahan pada wajah ibu. Di sini saya tidak melihat bagian yang bengkak atau kemerahan pada bagian wajah ibu. Setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan pada bagian mata. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian sklera ibu. Meminta ibu untuk melihat bagian ke bawah. Baik, di sini saya melihat sklera ibu berwarna normal, yaitu berwarna putih. Setelah itu meminta ibu untuk melihat ke atas. Baik, di sini saya melihat konjungtiva dari ibu berwarna normal, yaitu berwarna pink. Jika konjungtiva ibu berwarna pucat, tandanya ibu mengalami anemia. Setelah itu melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Pertama-tama kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat kebersihan dari daerah sekitar hidung ibu. Kita melihat jika adanya polip atau tidak ada. Setelah itu kita melihat jika adanya TKP. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan bagian hidung. Pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat jika adanya polip atau tidak. Setelah itu kita melihat jika adanya sekret yang abnormal atau tidak. Setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian daerah hidung ibu. Kita melakukan palpasi, kita menekan jika adanya daerah yang ibu merasakan sakit atau merasakan seperti bengkak. Baik ibu, apakah ibu merasakan sakit di saat saya menekan? Setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan pada pemeriksaan daerah mulut. Pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat pada daerah sekitar bibir ibu, jika bibir ibu berwarna pucat atau tidak. Setelah itu kita melihat pada daerah dalam mulut ibu. Kita melihat jika gigi ibu berlubang, dan setelah itu kita melihat kebersihan dari dalam mulut ibu, jika adanya sekret atau tidak. Setelah itu kita turun pada pemeriksaan bagian leher. Pada pemeriksaan bagian leher kita inspeksi terlebih dahulu pada kelenjar tiroid. Kita melihat jika adanya pembengkakan atau benjolan pada daerah kelenjar tiroid. Setelah itu kita palpasi dan kita menanyakan pada ibu jika ibu merasakan sakit saat kita menekan. Apakah ibu merasakan sakit? Setelah itu kita meminta pada ibu untuk memiringkan kepala untuk kita lakukan pemeriksaan pada kelenjar limfe. Dan kita menanyakan pada ibu apakah ibu merasakan sakit saat kita menekan. Apakah ibu merasakan sakit? Kita merasakan jika adanya benjolan atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada kelenjar pada vena jugularis. Kita palpasi jika adanya benjolan atau pembesaran pada vena jugularis. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya pembesaran atau benjolan pada vena jugularis. Setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan pada daerah payudara ibu. Kita meminta ibu untuk mengangkat tangan bagian yang lebih terjauh terlebih dahulu. Baik ibu, permisi, boleh diangkat tangannya. Setelah itu kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat jika adanya kemerahan atau pembengkakan pada daerah sekitar payudara ibu. Setelah itu kita lakukan palpasi pada daerah payudara ibu. Kita palpasi pada daerah payudara ibu
untuk mengetahui jika adanya benjolan atau pembengkakan pada daerah payudara ibu. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya benjolan atau pembengkakan. Setelah itu kita palpasi, kita pencet bagian puting susu ibu dan kita memastikan jika adanya pengeluaran ASI atau tidak. Setelah itu kita meminta kembali ibu untuk menurunkan kembali tangan. Setelah selesai, kita lanjutkan pemeriksaan pada daerah yang terdekat. Pertama-tama kita inspeksi terlebih dahulu, kita melihat jika adanya pembengkakan atau kemerahan bagian payudara ibu. Baik, di sini saya tidak melihat adanya pembengkakan atau kemerahan pada daerah payudara ibu. Setelah itu kita lakukan palpasi. Kita lakukan palpasi pada daerah payudara ibu. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya benjolan atau pembengkakan. Setelah itu kita palpasi daerah puting susu ibu dengan cara kita memencet bagian puting susu ibu untuk memastikan jika adanya pengeluaran ASI. Setelah selesai, kita meminta ibu untuk menurunkan kembali tangan. Setelah itu kita lanjutkan pada pemeriksaan abdomen. Pertama-tama kita meraba bagian dari fundus ibu untuk kita memastikan jika adanya terasa bundar dan keras. Setelah itu, jika kita merasakan adanya seperti bundar dan keras, kita ukur berapa jari di bawah pusat. Setelah itu, setelah selesai, kita anjurkan kepada ibu atau kita ajarkan pada ibu untuk melakukan masase dengan cara menggunakan 4 jari, yaitu dengan cara melingkar. Baik ibu, di sini saya akan ajarkan ibu untuk melakukan masase dengan cara 4 jari, yaitu dengan cara melingkar seperti ini. Setelah itu kita turun pada pemeriksaan daerah genitalia. Kita membantu ibu dalam posisi dorsal recumbens. Baik, kita minta ibu untuk menekuk kedua kaki. Baik, permisi ya ibu. Jangan lupa untuk tetap menutup ibu menggunakan sarung. Setelah itu, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia, kita akan lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Kita gunakan 5 buah kapas. Kapas pertama, kita lakukan pembersihan dari labia mayora terjauh. Setelah itu labia mayora terdekat, labia minora terjauh, dan labia minora terdekat. Setelah itu dari klitoris sampai ke perineum. Baik ibu, setelah selesai saya lakukan vulva hygiene, saya akan memeriksakan bagian pengeluaran lokea dari ibu. Baik, dalam pengeluaran lokea itu terbagi menjadi 4, yaitu jika lokea rubra itu berwarna merah kehitaman, berlangsung selama 1-3 hari. Dan jika lokea sanguinolenta itu berwarna merah kecoklatan, berlangsung selama 4-7 hari. Dan lokea serosa itu berwarna kekuningan bercampur dengan lendir, itu berlangsung selama 8-14 hari. Dan lokea alba itu berwarna putih dan berlangsung selama 2 minggu postpartum. Dan jika keadaan yang patologis, yaitu dia lokea purulenta, itu adanya bau, menimbulkan bau dan menimbulkan warna seperti bercak nanah, itu menandakan adanya infeksi dan keadaan yang abnormal.
dan setelah itu, setelah selesai melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia ibu, kita lanjutkan untuk pemeriksaan pada daerah ekstremitas bawah. Kita lanjutkan pada pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu kita melihat jika adanya udem pada kaki ibu. Baik, di sini saya melihat tidak adanya udem pada kaki ibu. Setelah itu kita melihat jika adanya varises pada kaki ibu. Dan di sini saya juga tidak melihat adanya varises pada kaki ibu. Setelah itu kita palpasi pada daerah betis ibu dan kita menekan pada daerah betis ibu apakah adanya nyeri betis. Baik ibu, di saat saya menekan apakah ibu merasakan sakit? Tidak. Setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan pada daerah ekstremitas atas, yaitu kita melihat pada kedua tangan ibu jika adanya udem pada bagian jari-jari ibu. Setelah itu, baik di sini saya tidak melihat adanya udem. Setelah itu kita melihat warna dari kuku ibu, apakah berwarna pucat atau berwarna merah jambu. Di sini saya melihat kuku ibu berwarna normal, yaitu berwarna merah jambu. Baik ibu, tadi saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Semuanya hasil dari yang saya dapatkan semuanya normal dan tidak ada keadaan yang abnormal yang saya dapatkan. Dan juga sesuai dari keluhan ibu, bahwa ibu susah buang air besar. Baik ibu, perlu diketahui susah buang air besar pada ibu nifas itu disebabkan pada beberapa faktor, yaitu metode persalinan, setelah itu obat anestesi yang diberikan, setelah itu pengaruh hormon, makanan yang dikonsumsi setiap harinya, setelah itu makanan yang dikonsumsi apakah tinggi serat atau rendah serat, setelah itu kurang mobilisasi, dan faktor psikologis. Untuk itu ibu, ada beberapa hal atau edukasi yang akan saya berikan pada ibu untuk masalah yang ibu rasakan. Itu seperti ada baiknya ibu mengubah pola makan dan gaya hidup menjadi lebih sehat. Setelah itu mengonsumsi makanan yang tinggi serat, seperti banyak mengonsumsi buah pisang, wortel atau ubi jalan. Setelah itu buah-buahan yang tinggi serat seperti buah apel, buah alpukat, kacang almond. Setelah itu ibu juga ada baiknya memperbanyak minum air hangat. Baik ibu, dari yang saya sampaikan tadi, apakah ibu ada yang ibu dapat pahami? Baik ibu, terima kasih telah datang di tempat kami. Semoga ibu sehat selalu. Ya, baik ibu, terima kasih.